pada akhirnya dirilis karena waktu itu justru yang semangat karena teman-teman. Sebenarnya ya kalau ngomongin nyanyi sampai sekarang ya, kalau nggak megang alat musik kayaknya rasanya aksi panggung lah, sok ini deketin fans dan lain sebagainya gitu kan. Sebenarnya tuh bukan karena itu. Pamit itu kan banyak opsi ya. Kayak kita pamit itu bisa jadi nanti balik lagi, cuman bisa main kodok Zuma gitu. Nah aku pengen matain stigma itu gitu. Selamat datang di Rubah Podcast bersama saya Ruben Mahindra, ex Collective Collaboration Space. Ada Cogan Kulon Progo nih, Agil Wijaya, teman-teman. Mana nih suaranya? Aduh, Agil Wijaya, gokil bro. Tadi perjalanan berapa lama? Kurang lebih 1 jam kayaknya ya dari Kayaknya tadi rumah. macet ya jalan? Lumayan macet. Lumayan ya, karena apa ya? Sekarang kenapa aktivitas sepadat itu ya? Nah itu dia nggak tahu, mungkin weekend juga kali ya, bisa weekend, jadi bener. weekend Saking malam. lamanya nggak weekend aku. Iya itu dia lah. Iya. Kerja terus ya mas ya. Waduh, enggak sih. Aduh, bahaya nih kalau ke situ. Oke, ini ada Agil Wijaya buat temen-temen yang mungkin udah pernah lihat ataupun dengerin kontennya Rumah Podcast yang lama, Gil. Itu kan season-season awal kamu pernah tak undang, Gil. Iya betul. Oke. Itu masih awal-awal banget kayaknya. Awal banget, Gil. Masih pakai handphone, Gil. Belum kayak gini nih. Belum kayak gini. Ini cuma beda tempat gak sih? Itu enggak. waktu itu cuman audio ya kayaknya ya. Audio only. Audio aja ya. Audio only. Ya ini saya kan dipungut sama itu. Oke berarti sekarang kita kasih tepuk tangan buat Rumah Podcast. Thank you. Sudah berkembang, tentunya didukung sama Kolektif. Dia lupa nama tempatnya. cangkirnya agak ketutup dari sini. Iya, yang ini. Di kolektif ini, Gil. Kan aku tadi sempat ngomong juga, Gil. Kalau mau di kolektif ini kayaknya ngerilis lagu gitu. Hearing season asik ya, Gil. Asik banget sih. Tadi kan kita sempat muter-muter dulu nih di sini. Kayaknya Kayaknya bisa lah nih suatu saat Sabi lah ya di sini. Iya. Sama Agil kok tanya tadi, Bi. Kok nggak ada orang pacaran di sini gitu. Wah, produktif semua. Iya, gitu. kayaknya tak lihat di setiap meja banyak banget stop kontaknya, terus orang-orang pada ngadep laptop. Ngeri sekali ya tempat ini ya. Yes, karena produktif di kolektif. Itu dia luar biasa. Kita di sini biar rata, Gil. Tadi aku memuji-mujimu. Rumah Podcast sudah dapat, manajemen kolektif juga dapat gitu kan. Yoi. Gil, ini Gil, kita ngomongin tentang lagu terbarumu, Gil. Oke. Langsung ke situ aja ya. Siap. Langsung nih jembatannya Ini gitu langsung ya. Ini soalnya gini, Gil. Ini aku ngerasain kalau lagumu yang terakhir itu kamu itu bakal langsung nembak pasar atau enggak tujuannya. Ini jujur-jujur aja. Kamu pengen jualan di lagumu atau enggak yang terakhir itu? Bisa dibilang gitu, bisa dibilang enggak. Oke. Karena sebenarnya sejujur-jujurnya lagu terbaru yang kemarin aku rilis itu awalnya nggak mau aku rilis. Oh, itu draft lama. Draft lama. Oke. Draft lama nggak mau aku rilis karena menurutku jomplang dengan lagu-lagu yang lainnya gitu loh. Kenapa dirilis? Kan ini lagu yang kayaknya nggak cocok nih dirilis itu. Kenapa dirilis? Memutuskan untuk dirilis. Pada akhirnya dirilis karena waktu itu justru yang semangat karena teman-teman. Waktu itu aku main di tempatnya Mas Zero Herda. Oke. Nah dia yang bilang, lagunya siapa ini Gil? Gitu. Laguku Mas. Ayo di-record aja kapan slow. Langsung kita gas gitu awalnya. Oh, ini gara-gara dikomporin aja mau ya rilis kayak gitu yang. Terus bisa dibilang itu memang nembak pasar karena Mas Herda juga bilang waktu itu lagu kayak gini nih sekarang lagi laku di pasaran katanya gitu. Makanya sekalian aja nih Tita Total ngarah ke pasar aja gitu. Ekspektasimu apa, Gil, setelah rilis? Sebelum rilis dan setelah rilis apa yang terjadi? Sebelum rilis bayangannya bakal meledak seperti Mas Herda yang bilang ya ini pasti viral, booming gitu ya. Ternyata nggak begitu Pak katanya. Dia kepancing obrolan. Ya, kalau orang sudah membuktikan itu kita lebih ke suges gitu ya biasanya. Ya, tapi mungkin belum. Mas Herda juga sempat bilang emang kayak gitu, ditunggu aja. Iya, emang kayak gitu, sabar aja. Yang penting tetap terus berkarya gitu ya, bilangnya kayak gitu ya. Ya, jadi buat yang nonton please dong tolong dengerin dong. Tapi iya loh gitu. Aku tuh ngerasa ini kok beda banget. Kayaknya 3 singlemu itu ini paling apa ya, beda banget ya daripada yang sebelum-sebelumnya.
Iya sih, bisa Secara dibilang kayak gitu genre-nya, sih. isian musiknya. Yes, betul. Wah, ini apa sih kok Agil kayak gini? Terus aku lihat di show apa di song kreditnya itu. Ada Herda. Langsung. Oke, ini kalau Herda barusan rilis ayah, ini kamu yang berbau ibu gitu ya. Oke, Betul. kawin nih di situ gitu ya. Oke, tapi Kalau kalau digabung jadinya ayah ibu. betul. Tapi yang sukses malah ayah ibunya ya. Ayah juga kasihan sih kemarin lagunya. Gak apa-apa, yang penting tetap berkarya ya teman-teman. Yes, Oke. betul. Oke, Gil, kita ngobrolin banyak hal sebenarnya Gil. Kalau kita ngomongin musik Gil, banyak banget. Aku tuh termasuk orang yang gagal ngeband Gil. Bisa dibilang kayak gitu. Karena Dari dulu punya cita-cita Gil. oke. Punya cita-cita dan karena aku ngerasa kok nggak pecah telur ya beberapa tahun bikin band lagi. Kamu kenapa nggak menyerah Gil? Walaupun setauku kamu itu awalnya bukan penyanyi. Iya, betul. Yes. Yes. Awalnya kan drummer kan dulu. Iya, dimulai pertama kali keyboard. Justru. Oke. Skok keyboard bro. Pertama Oke, dari keyboard ya. Oke. Iya, Dari keyboard. baru ke drum, Oke. habis itu bass, baru gitar sama vokal gitu. Terus ada basket juga ya, sempet ya itu ya. Iya, basket juga Oke. sempat. Ha-ha. Tapi BTW kayaknya cerita kamu tadi bagus, jadi bolehlah suatu saat jadi narasumber di Dibalik aja gak sih? Aduh, kenapa jadi saya yang diulik ini? Kan kalau ngomongin musik tadi ya kan awalnya kamu ngeband bukan gereja, ada hubungannya nggak? Oh ya. Musik-musik itu biasanya arahnya ke situ. Iya, emang awal-awal dulu bisa dibilang dari SD itu karena kan banyak acara gereja kayak misalkan perayaan Natal, Oke, terus- sekolah minggu gitu Iya, ya. gitu-gitu. Heeh. Terus memang dari kecil dulu banyak anak-anak sekolah minggu itu yang disuruh menampilkan sesuatu gitu. Memang kayaknya udah di-create dari kecil suruh tampil-tampil gitu kali ya. Awalnya dari situ gitu. Makanya pertama dulu main keyboard dan itu ngeband sih, bentuknya udah ngeband. Bentuknya ngeband, oke. Ngeband ya, waktu SD dulu. Tapi yang membentuk juga bisa dibilang karena sekolahku dulu swasta kali ya, swasta. Di mana? Kanisius. Di Bobkri. Oh, di Bobkri, sorry. Ya, Ya, Bobkri. Bobkri. Bobkri, oke. Swasta dan sejalan juga dengan gereja karena banyak Oh, iya. ya kan. TK-nya di sana juga? Iya, makanya Oke. itu. Jadi kayak perayaan-perayaan gereja itu pun yang banyak disuruh tampil dari SD Bobkri itu gitu. Masih satu komplek ya itu ya? Ya masih satu TK komplek iya. itu, oke. Memang jadi satu gitu sih kayaknya konsepnya. Terus basketnya cah bilotek. Betul. Internal banget gak sih? Cah basket lor tetek. Ya, karena Itu. lokasinya di Lor Tetek itu tadi. Gitu. Itu selegend itu ya dulu ya, cah bilotek gitu. Itu masih gak sih? Mas siapa itu? Yang kayak gini? Tahu gak kau? Iya, Mas Siapa? Jack itu ya. Mas Jack. Masih oke. sih. Tapi nggak tahu sekarang masih aktif basket atau nggak ngerti. Kayaknya sapam gak sih itu Mas Jack itu? Malah nggak pernah ketemu lagi sih. Oh, Jarang ketemu, iya. mungkin di gereja itu pun cuman sekedar ketemu aja gitu sih. Iya. Bukannya kalau di gereja seminggu sekali ketemu ya gitu? Ya kan kadang nggak pasti seminggu sekali. Tapi gini, kalau ngomongin gereja tadi ya, aku tuh juga berterima kasih Gil sebenarnya Kak, sama GKJ Wates. Oke. Aku tuh dulu menimba ilmu drum itu malah dari GKJ Wates dulu awalnya. Ih, serius? Serius? Lah aku belum pernah cerita ini sama kamu. Belum. Belum pernah? Belum. Aku tuh sampai kenal itu loh, Mas Aan ada tuh. Nah, kenapa tahu? Kan tahu simbah saya kan kamu? Oke. Oke. Kan yang namanya di basket itu Pak Jack itu ada banyak ya. Betul. Ada Pak Joko. Kalau mbahku kan, kalau kakekku kan Pak Joko Susilo. Oh iya. Nah, terus kan ada Pak Joko Lonika itu. Yes. Oke, terus ada Mas Jack itu. Joko itu kan banyak banget. Terus dulu itu ada sempat karena apa itu istilahnya majelis atau apa? Kalau di gereja itu. Iya, majelis. Kan kakekku termasuk yang orang-orang itu kan ngobrol sama Mas Aan mau ngadain acara apa gitu di gereja. Terus pas mereka ngobrol itu aku kan gabut ya lihat alat-alat musik gitu di Iya, gereja betul. itu. Betul. Nah pas lihat-lihat alat musik itu kan nggak ada yang bisa nyala kalau elektronik. Iya, betul. Gitar nggak nyala, apa nggak nyala. Tibalah penasaran sama drum tuh. Karena nggak Pukul. perlu dicolok-colokin Yes. nih. Bunyi tuh tak dung. Disitulah paham-paham gospel masuk, friend. sempat ada apa ya? Karena seberagam itu mungkin ya keluargaku ya. Jadi
ngerasain gereja pernah, terus sekolah minggu juga pernah ngerasain hias telur gitu kan. Iya. Tuh, gokil sih. Kegiatannya keren-keren gitu. Kamu ke bawah itu ya dulu ya berarti dari kecil ya? Ya bisa dibilang banyak banyak Uh-uh. hal yang aku pelajari di musik mungkin karena gereja juga sih gitu. Mm-mm. Terus kenapa tetap lanjut Gil? Kan biasanya ini ibadah doang gitu kan, kegiatan gitu. Nggak banyak juga orang yang masuk untuk terjun ke situ gitu. Kenapa tetap stay? Ada berbau musiknya, ada kreatifnya gitu. Karena kebetulan akhirnya cinta dengan musik gitu. Oke. Jadinya aku suka. Mm-mm. Makanya sampai sekarang pun masih ngeband gitu loh. Mm. Walaupun udah kerja kantoran, tapi Oke. tetap masih ngeband karena memang itu menjadi janjiku dari kecil bahwa aku memang pengen jadi anak band nih gitu. Oh, menuntaskan janji ya. Betul, namanya cowok kan yang ditepatin janjinya katanya ya kan, yang bisa kalau dipegang cewek kan. apa? Itu dia. Kalau cowok yang dipegang janjinya, kalau cewek yang dipegang apa, teman-teman? Silahkan isi di kolom komen. Ini loh tadi barusan bahas gereja tiba-tiba ke situ lah Raya itu. Gini Gil, kan kita ngomongin musik tadi ya. Musik terus SMP. SMP kamu di SMP mana? SMP-nya SMP 1 atas. SMP 1 kan? Yes. Berarti kita itu beda angkatan berapa tahun tuh? Satu. Aku lulusan 13. Satu kayak. Aku 13. Iya, Berarti kamu 14 ya? 14 Oke, benar. berarti ngalamin RSBI ya? Iya, betul. Sempat tadi disinggung di konten sebelumnya RSBI. Terus dari SMP itu anak emas dong dulu. Ya. Aktif di mana? Olahraganya atau musiknya? SMP dua-duanya sih sebenarnya. Dua-duanya. Karena basket juga ngeband juga ngeband waktu itu. Oke, berarti fansmu udah banyak ya dari SMP dulu? Aduh, nggak tahu juga deh ya. Ya. Biasanya kan kalau orang-orang populer gitu ya basket gitu ataupun musik gitu. Tapi awal masuk sebenarnya nggak populer dulu karena Iya kan? dari sekolah swasta kan masuk ke Yes. SMP negeri. Betul. Jadi waktu itu awal-awal masuk SMP ini buat teman-teman yang dulu pernah membuli saya nih. Kamu dibully juga sempat? Sempet itu bener-bener Oke. kan naik dulu waktu SMP naik sepeda kan ya. Sepeda itu bener-bener di parkiran gitu dicantolin di pohon. Pohon sebelah mana? Oh, sorry, pohonnya bukan di SMP-nya, tapi di SD percobaan. Oke, yang ada pohon itu, mangga itu. Di situ karena kan anak-anak SMP 1 kan kebanyakan dari SD Iya. percobaan, SD Iya. 4 gitu. Nah, kebetulan itu waktu itu kan lewatnya jalurnya situ tuh naik sepeda. Heeh. Dipanggil lah sama mereka. Oke. Udah parkir sini aja gitu. Heeh. Parkir situ nurut aja gitu. Namanya anak baru nggak tahu kan Iya. ya. Ternyata dikerjain kayak gitu, Pak. Oke. Jadi pulang-pulang itu sepeda udah benar-benar berada di atas pohon gitu. Itu tinggi loh pohonnya. Lumayan. Tapi mungkin karena itu ya, anak-anak SD percobaan kan tinggi-tinggi juga ya. Iya, Dulu kalau kita lihat ada SD Muhammadiyah, SD percobaan itu kan tinggi-tinggi orangnya. betul. Dan biasanya usianya setahun lebih tua mas Iya, masuk sekolah itu. iya, setahun lebih tua benar. Jadi wajar ya, kenapa orang kecil-kecil itu selalu dibully ya kalau sama yang tinggi gitu kan. Ya kamu tahu sendiri lah, aku orangnya besar dan tinggi tau. Nah, menjadi pembuli. Pembuli. Tapi justru itu jadi titik balik buat aku sih menurutku. Oke. Karena waktu itu aku jadi mikir kayak wah ini nggak bisa nih kayak gini terus. Apa ya yang bisa buat ngebales mereka? Kalau ngebales yang ngebully jelas kalah dong. Ya. Ya kan badanku kecil lagi ya kan. Mm. Mungkin kita bully juga nih mereka pakai apa yang kita bisa kejar gitu. Makanya kejar di musik, kejar di olahraga, di basket gitu biar mereka diem aja gitu loh maksudku. Biar jadi pembuktian ya. Iya nggak bisa main-main lagi nih sama Agil gitu. Oke. Dulu sempet disayang sama Bu Eta nggak? Bu Eta Zaman musik. Biasanya kan Bu Eta kan udah nandain tuh siapa orang-orang yang jago gitu. kebetulan waktu itu dulu kayaknya yang ngajar bukan Bu Eta. Oh Pak Pak Harjan. Harjan. Oke. Iya. Jadi gurunya ada 2 dulu itu. Iya ada 2 benar. Mm-mm. Walaupun beberapa kali juga ketemu Bu Eta sih, tapi bukan di pelajaran musiknya ya, maksudnya di Sejarah. luar itu. Kayaknya betul. Nggak ngerasain kerasnya Bu Eta berarti kamu? Enggak. Keras banget lu Bi. Kalau kamu tahu Bi. Keras banget gurunya. Ya ampun. Tapi asik sih dulu pas SMP itu kegiatan banyak terus. Tapi sayang ya Gil dulu RSBI dicabut itu loh Gil. Ya kita Berarti- kan mengikut saja lah ya. Berarti kalau kamu itu. cuma setahun doang apa ya RSBI? Iya. Kayaknya Kelas setahun. 2 itu udah perpindahan ini udah. Iya, heeh. Mau habis tuh.
Pas mau lulus aku ngerasain tuh. Terus SMA di Kaselo. SMA Kaselo. Oke, di Kaselo dengan segudang prestasi juga. Nah, kalau di SMA mungkin udah nggak ada dibully lagi. Pembulian nih. udah nggak ada kan? Iya, karena Oke. kebanyakan rata-rata anak Kaselo mungkin dari SMP 1 gitu kan. Jadi udah banyak temennya gitu. Udah kelihatan Vi di sini Vi. Biasanya tuh jalurnya kalau teman-teman belum tahu ya di Kulon Progo itu dari TK, SD, SMP itu udah bisa kelihatan TK-nya mana, SD-nya mana, favoritnya udah kelihatan ya SMA-nya kemana gitu. Dan itu satu komplek. Satu komplek, orangnya itu. Betul. Nah, ini ada jawaban elegan Gil. Kenapa kok orang-orang tuh tanya, kenapa kamu nggak di SMA 1 Wates gitu? Ya jawabanku, aku bosen sama orang-orangnya gitu. Boleh. Itu padahal karena nggak nyampe sih nilainya kayaknya on dulu saya. Gitu. Tapi kalau kalah saing kayaknya gila aku dulu. Kalau ngerasain di Kaselo sih, tetap kalah saing aku. Pinter-pinter semua gitu Anaknya anaknya. juga sih sebenarnya. Emang iya? Sebenarnya enggak juga sebenarnya. Iya, Bo. Sebenarnya enggak karena tetap bervariasi aja. Maksudnya aku nih contoh yang enggak pinter. Oke. Tapi kan pinter enggak harus di akademis. Yes. Ya, gitu. Iya. Padahal SMA Kaselo kegiatannya keren banget. Yang terakhir sempat ada hi-fi itu kan. Oh iya, kemarin hi-fi ya, benar. Pas kamu manggung. Iya, kebetulan manggung juga, cuman nggak di situ, nggak di exception. Oke, kita sekarang loncat ke situ ya. Boleh. Dari SMA tadi, sempat tadi kesinggung manggung di yang Kaselo. Karena tahun-tahun sebelumnya di Exception tuh kamu manggung juga. Iya. Ha-ha. Berapa kali ya itu? 2 kali atau 3 kali ya itu kayaknya? Wah, sempat berturut-turut sih, tiga kali kayaknya. Wah, 3-4 kali tuh mungkin, jobnya iya. selancar itu bro. 2-3 kali bro. Karena adik-adik kelas. Yang kenal. Tapi pas dulu itu kamu sebagai solois atau roti mentega? di Di Kaselo itu? sebagai solo, roti bro. mentega juga, sebagai solois Oh, juga. masa transisi ya itu ya? Ha. Oke. Maksudnya sebagai roti mentega waktu itu juga udah sempat beberapa kali manggung gitu. Sebagai waktu aku ganti ke Akil Wijaya sekarang solois juga beberapa kali juga manggung gitu. Soalnya gini Gil, kalau aku lihat perpetaan ya, dulu itu aku inget pas zaman sekolah, kebanyakan pensi-pensi itu isinya real and funny. Iya, betul. Nah, terus kalau eramu itu buat manggung itu kamu sadar gak kalau kamu itu sesering itu manggung di pensi-pensi? Emang iya. Daripada yang lain siapa coba? Coba kamu absen. Ada nggak? Yang dari lokal untuk lokal siapa coba? Iya juga ya. Nggak ada Gil. Iya kali ya. Nggak ada Gil. Bisa jadi. Nah sih. itu yang terjadi ketika kan sempat aku memutuskan untuk mengundang kamu di event itu kan, yang di lapangan bukan lapangan pengasih, yang di deket TBK. Oh iya, ha. Nah itu salah satu pertimbanganku adalah ketika pas kamu terakhir manggung di FKY. Itu. Oke, ya benar. Fansnya sebanyak itu cuy. Sebanyak itu kamu itu. Cewek-cewek teriak-teriak gitu. Agil gitu. Itu karena apa ya Gil? Kenapa kok pada ngefans kamu Gil? Kamu sempat mempelajari itu gak Gil? Atau karena mempesona aja kamu? Nggak tahu ya. Itu sempat beberapa orang juga tanya, maksudnya kayak Gil, sebenarnya orang-orang tuh ngefans kamu tuh karena lagumu, Oke, menarik. atau karena sosokmu gitu kan. Terus waktu itu yang menjawab lagi-lagi Mas Herda sebagai penengah. Ini mentormu ya kayaknya. Karena waktu itu obrolannya di rumahnya Mas Herda gitu kan. Terus ada yang tanya gitu, kayak gitu. Mas Herda jawabannya gini, ya karena dua-duanya. Oke, itu faktor dua-duanya ya. Ya mungkin bisa jadi gitu juga gitu loh. Karena tidak dipungkiri mungkin yang sampai sekarang mendengarkan Agil Wijaya juga karena dulu mendengarkan Roti dan Mentega bisa juga gitu loh. Mereka kan maksudnya ketika bubar otomatis mengikuti sosoknya kan. Oke. Nah mungkin sebagian karena itu, jadi karena sosoknya, sebagian lagi mungkin orang-orang baru yang dengerin karyanya gitu sih. Aku jadi inget ada satu event di mana gitu ya. Wana Minulang apa ya? Ya nggak jadi mainnya. Itu satu panggung sama Guyon Waton, iya kan? Betul. Aku masih inget itu. Aku kehilangan handuk satu tuh di situ warna biru. Terus Iya. MC itu siapa, Mas Bambang? Mm. Itu kayaknya malingnya banyak banget loh, Gilda, pas malam itu. Mas Bambang itu kehilangan satu tas isinya HP, powerbank gitu. Wis ngeri ya. Dompet hilang semua tuh. Ngeri Aku berarti. kehilangan handuk di situ. Maling itu yang dihilangin handuk loh.
Ngapain itu? Mungkin fetis kali. Ini bukan handuknya Agil Wijaya, ini kenapa diambil gitu? Gitu. Ya, terus aku ngerasa wah ini Roti Mentega. Kayaknya baru first time nih aku ngundang Roti Mentega. Kan sebelumnya juga kamu sempat beberapa gigs gitu kan. Terus aku masih inget tuh Caca nangis pas itu. Iya, karena telat itu kan ya. Telat. Waktu itu terus udah nggak bisa perform ya. Bener-bener betul. nangis kecil itu. Nangis gitu. Iya. Pakai almet ya itu ya? Lupa aku. Pakai waktu almet itu. coklat. Iya kayaknya ya. Bener kan? Kan Kayaknya kalian iya. sama-sama satu alma mater itu. Iya. Oke. Tapi kayaknya bukan almet sih waktu itu. Iya, Po. Kayaknya bukan almet, cuman mirip aja warnanya. Setelah praktikum atau apa gitu gak sih ceritanya itu? Iya, Tapi itu belum tentu almet. kayaknya sih bukan almet waktu itu yang dipakai seingatku. Ya, coklat aku masih inget tuh, coklat. Iya, warnanya. memang telatnya karena aku lupa sih waktu itu. Kayaknya karena itu juga salah satu penyebabnya yang bikin Oke. kesalahan Pada saat itu kita. pada saat itu Guton masih rate-nya masih sama temen masih gitu ya. Sekarang jangan banget. ditanya guys. Aduh, sekarang bahkan sejarang itu ya. Kamu masih sering gak ketemu sama orang-orangnya Guton itu? Sekarang jarang sih. Aku udah lama banget loh gak ketemu itu orang-orangnya. Dulu mungkin sempat sering ketemu karena waktu COVID itu ya. Oh iya, Iya satu kan? project ya. Mm. Oke, buat teman-teman yang belum tahu itu kan ada project musisi Kulon Progo ya pada saat Betul, itu. betul. Musisi Kulon Progo terus galang dana gitu kan. Yes. Ada satu project. Aduh, aku lupa judulnya apa ya itu ya. Kalau gerakannya tuh musisi Kulon Progo beraksi namanya. Oke, itu gerakannya yang ngasih itu ya. Apa itu? Semacam alat-alat medis juga itu kan. Iya, betul. Oke, terus ada satu karyanya itu apa namanya? Yang kan itu ada 2 lagu. Iya. Deng. Aduh, judulnya Itu apa lagi? intronya Bagus Guyon Waton. Ingat pertama. Itu. Betul. Berarti gini Gil, kamu itu nggak cuma sekali yang dulu pernah tak undang di podcast. 2 Di kafe kali ya. sebelah. Bener. Itu berarti kamu termasuk paling sering Gil. 3 Tapi kali. waktu itu kayaknya bareng sama Mas Penot. Iya, Mas Penot, Firda juga ya. Iya, benar. Musisi Kulon Progo. Iya. Gitu. Setelah setelah kalian manggung di Jakarta. Iya, ikut Oke. lomba itu benar. Yes, lomba jingle. Itu banyak juga. Ternyata 3 kali cuy ke rumah podcast. Ya, nggak apa-apa lah. 4-5 kali juga nggak apa-apa. Oke, kalau ngomongin project nih, urutannya apa nih Gil? Awalnya dari yang awal-awal dulu. Kan kamu memutuskan untuk ke musik nih. Gitu kan. Ya, ada sih beberapa kali ikut basket juga, tapi Iya. musik termasuk kamu yang ikutin berarti. Iya, secara yang jalurnya. yang sampai sekarang tetap musik gitu. Oke, pengennya ngeband dari dulu. Pengennya ngeband, Oke, terus ganti instrumen. ganti instrumen ya. Oke, ganti instrumen terus ke vokal. Sempet band-bandan nggak sebelum Roti Mentega? Aku Sempet, iya. Kita coba urutin waktunya. Iya. Apa dulu awalnya? Kalau bicara pertama kali ngeband kan dari SD tuh. Oke. SD bandnya belum ada namanya. Oke. Karena memang nggak dinamai waktu itu, cuman penampilan band dari SD, mana ini, gitu kan. Oke. SMP itu sempet ngeband dan udah bikin lagu waktu itu SMP. Kamu nulis lagu? Iya, nama bandnya waktu itu Raptors kalau nggak salah. Raptor. Oh, Judul lagunya Pengibul Sejati. Buset. Buset. Apa pengibul sejati? Pengibul sejati. buset. Pengibul. Pengibul. Oh, tukang tipu ya? Iya, gitu ceritanya. Oke. Namanya anak SMP, Pak. Oke, ya kan? iya konfliknya gitu-gitu doang sih ya. Betul. Dulu. Tapi waktu itu belum ada apa namanya kayak Spotify dan lain-lain, belum ada, belum. Oh, nggak diupload sama sekali ya itu ya? Uploadnya kayaknya waktu itu seingatku di apa SoundCloud? sih? Bukan yang Atau apa? logonya Reverb? bintang. Reverb Reverb Nation. Nation. Iya, betul, Oke. Reverb Nation. Oke, sama itu ya, antar flash disk dulu. Antar flash disk. Oke. Itu. Itu recordnya di mana Gil dulu? Waktu itu ada namanya tempatnya Pak Adam itu apa sih? Di namanya? distro. Ya, distro, betul, di distro. Oh, di distro. Oke. Itu SMP bikin satu Lagu itu. atau lebih? Satu lagu. Oke, Pengibul Sejati, ya. Oke. Yang sekarang aku udah nggak punya tuh file lagunya di mana. Oh, masternya hilang. Kayaknya Di reverb masih nggak filenya? Aku lupa, aku belum ngecek lagi. Oh, ya siapa tahu kan tiba-tiba dicek. Iya, 1 kalau juta masih- downloader kan kaget. Kalau masih ada kan buat aset digital juga sebenarnya. Iya, pasti ada rencana ke DSP kan itu. Iya. Kalau ada. Itu. Tapi kayaknya filenya jadi kecil deh gitu. Iya, kayaknya iya sih. Renderan zaman dulu sama sekarang kan Beda, banget. benar. Dulu masih era Reverb Nation. Kalau teman-teman yang pengen lebih ke
apa ya? Ada monetisasinya itu kan biasanya ke Bandcamp. Kalau orang Iya. yang benar-benar tahu yang website itu Iya, yang daftar, betul. bayar dan lain-lain. Mm-mm. Kalau yang gratisan yaitu Reverb Nation gitu. Iya. Terus muncul ada SoundCloud. Betul. Itu jauh sebelum DSP ya itu ya. Jauh. Itu. Satu lagu. Satu lagu SMP. Setelah itu bikin karya lagi udah wujudnya Roti Mentega atau Enggak, ada lompatan lagi? Enggak, setelah itu selesainya karena akhirnya lulus kan. Sekolahnya Oke. beda-beda nih. Udah selesai aja gitu aja. Setelah itu nggak lanjut tuh bandnya? Enggak, band itu enggak lanjut lagi. Siapa aja sih? Boleh tahu nggak orang-orangnya siapa? Eh, Siapa tahu aku tahu. Eta, Sasa, Eta Monica? Yes, Sasa. Kan beda angkatan tuh. Iya beda angkatan, memang iya. Oh, oke. Sasa siapa? Ada 2 soalnya. Sasa. Sasa Indri atau Sasa Amelsa? Sasa Amelsa. Oke, lanjut. Itu terus satu lagi satu angkatan ya temanku. Danur namanya. Oke, Nah, tahu. ketika lulus kan nih si Danur juga SMA-nya di Jogja, terus yang Sasa sama Amel juga beda. Sasa sama Amel, Sasa sama Eta, sama ya, Eta kan. Amelsa di Iya, itu kan. Iya Eta kan. di Kaselo. Iya, beda-beda sekolah semua. Akhirnya ya udah selesai gitu aja. Oke. Terus lanjut SMA itu ada lagi band namanya Pizza Hut waktu itu. Pizza Hut. Mainnya ini copyright banget ini namanya Pizza Hut ya. ini popang dulu ceritanya. Popang. Ya. Yang penghibur sejati tadi apa genrenya? Kalau itu pop, ya. Dia penghibur sejati gitu. Popang banget loh itu penghibur sejati. Iya juga sih ya. Itu. Oh, mainnya pop, oke. Terus SMA baru itu popang tuh waktu itu. Popang muncul tuh, era-era Popang lagi muncul. tinggi-tingginya tuh Popang. Itu kita nggak punya lagu sebenarnya, nggak bikin karya. Nggak bikin karya. Coverannya siapa? Kalau waktu itu kayak Endang Sukamti gitu juga dimainin. Kayaknya itu pas tahunnya Endang ke Kaselu nggak? Setelah. Oke. Setelah ya. Tapi itu cuma di awal-awal popangnya. Oke. Nah, setelah itu waktu zaman itu sering banget ada festival band. Ya, termasuk di UNJ kan? Iya. Oke. Nah, kalau misalkan kita kan ikut festival band tapi dengan aransemen yang tidak tidak digarap, tidak progresif. Itu kan nggak bisa menang nih. Iya. Nah, mau nggak mau kita mengikuti apa yang disukai oleh juri. Betul. Gitu. Nah, arah-arahnya jadi band kayak band festival gitu waktu itu. Beberapa kali juga manggung di SMA. Itu yang apa bandnya tadi? Pizza yang Hut. Pizza Hut. Oke. Iya, itu sebelum Roti Mentega. Gini. Dulu kamu berarti megang instrumennya apa? Bass. Oke, yang SMP? SMP drum. Itu kan beda-beda kan. SMP drum, SMA bass. Iya. Oke, Pizza Hut terus nggak bikin karya tapi ikut festival. Iya. Covernya siapa? Lagu-lagunya? Macam-macam sih waktu itu. Kayak lagunya Payung Teduh, Tulus gitu-gitu. Dibikin apa? Dibikin singkup-singkup gitu. Belum nih. Dulu apa ya lagunya? Untuk perempuan itu ya? Ya. Singkupnya kayak gimana ya lagu kayak gitu ya? Itu dia. Seninya di situ. Tantangannya di situ ya. Terus direktornya siapa, Gil? Direktornya siapa? Yang ngarahin kalau satu band bareng-bareng kan anak sekolah itu. semua tuh. Iya, anak sekolah semua bareng-bareng kita. Waktu itu cuma bertiga, Pak. Benar-benar bertiga. Bertiga. Ya, tapi kalau misalkan kita ikut festivalan biasanya kita ngajak satu lagi buat main biola gitu-gitu. Soalnya sulit kalau formasi 3. Iya, kalau formasi 3 kan awalnya popang ceritanya. Oke, popang. Itu iya. Sebentar, itu siapa aja orangnya? Aku, Ai sama Aki itu. Ai drummer. Oh ya, drummer. Terus satu lagi Dimas Aziz. Dimas Ai. Oke, Dimas Ai. Siap. Oke. Itu. Ai itu yang dulu sempat aktif basket juga ya dia. Sempat. Oke. Dan itu satu kelas waktu itu. Gitu. Nah, itu cukup lama sih sama Pizza Hut. Itu sebelum Roti Mentega. Terus pada akhirnya Roti Mentega karena ketemu si Caca itu. Oke. Kamu sama Caca beda angkatan ya berarti? Beda angkatan. Oke. Tuaan Caca? Iya. Oke. Pas di Kaselo berarti? Kamu kelas 2, Caca kelas 3? Yes, betul. Oke, itu gara-gara apa, Gil? Kenapa kebentuk Project Roti Mentega? Awalnya gimana? Ini mungkin teman-teman banyak yang belum tahu nih, kenapa ada Roti Mentega. Karena aku sama Caca kebetulan sama-sama suka musik waktu itu gitu loh. Oke. Dan waktu itu sempet satu project itu karena project sekolah sih. Jadi ikut lomba di Benteng Vredenburg
aku lupa sih ya lombanya Oh apa. iya, Heeh. ada festivalan gitu. Tapi itu nggak cuman berdua ya. Maksudnya kayaknya satu tim ada beberapa orang waktu itu gitu loh. Ah, Nah, di situ pertama ketemu si Caca. oke, gara-gara Gitu. project itu ya. Gara-gara project itu. Itu udah namanya udah Roti Mentega. Belum. Itu Oke. namanya apa ya? Band bentukan sekolah sih itu ceritanya. Atas nama sekolah ini Atas gitu nama ya. sekolah. Oke. Terus di situ baru ketemu si Caca itu, terus Hmm. ternyata selera musiknya hampir sama nih gitu. Apa dulu? Waktu itu referensi lagunya ya semacam Banda Neira, Payung Teduh, Frau gitu-gitu. Oke. Nah, terus aku pun walaupun awal-awal SMA mulainya popang gitu, tapi sebenarnya lagu-lagu yang aku dengerin lebih ke lagu-lagu yang folk ballad gitu ya. Waktu itu. Nah, makanya ini alter ego nih maksudnya. Sisi Waktu- lainmu iya, yang aku belum waktu pernah itu- dituangkan gitu ya. Betul, waktu itu aku mikirnya mungkin bisa jalan dua-duanya juga nih Hmm. gitu. Terus akhirnya bikin project duo sama si Caca itu. Hmm. Terus si Pizza Hut ini juga masih sempet jalan gitu. Oke. Sempet jalan. Pizza Hut selesai itu gara-gara udah nggak ada yang ngundang-ngundang aja sih. Sama festivalan waktu itu terus udah iya. sedikit banget Iya, gitu loh. festivalan itu mulai redup ya tahun-tahun segitu ya. Terus mulai redup, makanya ya udah nih selesai nih mau ngapain lagi gitu. Yang terakhir katanya sama kalau yang juara masuk sama satu panggung Ceylon Seven apa ya? Kayaknya terakhir itu deh festivalan di UNJ. Kayaknya iya kalau Iya nggak kan? salah. Iya, sempet itu. Dan itu musiknya progresif semua tuh, jago-jago semua tuh. Wah, ngeri itu. Lu kalau kagak jago mending gak usah ikutan. Minder cuy. Ngeri cuy. Keren-keren semua tuh. Bener-bener musik garapan semua sih kalau itu. Aku dulu pas lihat siapa itu ya, Mas Dian Pencor itu. Yes. Wah, gokil mainnya keren banget bro. Gokil. Kalau yang era lama itu ada Mas Ableh. Ya. Terus siapa itu? Mas Santo yang jaga klasik. Oh ya, Nah, itu. benar. Apa itu ada Little Big dulu. Ya. Mr. Duck gitu kalau inget. Wah, itu keren-keren. Sempet ya festival tuh keren-keren semua ya gitu. Iya, waktu Kadang kangen itu. gak sih festivalan gitu? Kangen lah. Aduh, padahal kalau kamu gak jago udah dijamin minder tuh. Iya, karena kalau festivalan itu kita mainnya mikir gitu loh, main musiknya Bener-bener mikir mikir, ya. menurutku ya. Main musiknya mikir nggak. Kalau ngeband kan kita menikmati ya, enjoy. Kalau festivalan menurutku kita main musiknya harus mikir gitu loh. PR-nya di situ sebenarnya, tapi asik. Dan itu belajar attitude manggung gara-gara festival menurutku. Iya. Misalnya gini, kan banyak orang yang nggak tahu ya, tiba-tiba stem gitar di atas panggung gitu. Yes. Padahal itu kan nggak boleh ya ternyata di festival tuh. Ternyata iya, ternyata itu bisa jadi mengurangi nilai nih. Bahkan bisa dicoret Gil. Betul. Sesimpel misalnya gitarnya feedback nih, gitu, dicoret Gil. Emang iya. Sekeras itu festival itu. Sengeri itu, Pak. Era udah berbeda ya. Sekarang apa-apa karya dari kamar gitu kan. Iya. Bisa rekaman sendiri gitu. Dan kita balik lagi ke Roti Mentega dulu ya. Roti Mentega ini banyak persepsi orang yang bilang kayak gini Gil. Ini titipan pertanyaan ya. Oke. Ada yang bilang Roti Mentega itu project pacaran Gil. Bener gak itu Gil? Bisa jadi ya karena waktu itu pacaran dulu baru ngebentuk itu. Oke, dari pacaran dulu ya. Oke, urutannya berarti kalian udah pacaran dulu, baru Roti Mentega muncul. Iya. Oke. Cuman bisa dibilang enggak juga karena senyatanya waktu udah nggak pacaran pun masih ngeband. Oh, gitu. Iya, masih ngeband bareng. Kalau rumornya orang yang bilang ketika Agil Caca putus terus Roti Mentega bubar itu kurang tepat ya? Enggak. Oh, oke. Dia posisi putus masih ngeband bareng. Emang komitmen awal ngebentuk bandnya juga Untuk band-bandan gitu ya? Iya, bahkan dulu sempat udah memikirkan obrolan kayaknya kalau nanti amit-amit gitu ya waktu itu amit-amit ternyata kita terus nggak bisa bareng lagi nih gimana gitu ya, bandnya tetap jalan gitu. Oke, itu seberapa lama jalannya ketika udah Lumayan, gonjang-ganjing hubungan itu? lumayan karena Lama tuh itu? sampai aku kuliah masih. Loh, berarti pas di apa itu di Wanawin Lulang itu udah putus sama Caca itu? Belum, kalau itu Oh, belum. masih jalan itu. Itu masih jalan, Oke. Itu guys, yang penasaran guys. Proyek pacaran atau bukan bisa jadi iya dan tidak. Iya, begitulah. Ada iyanya ada tidaknya. Heeh. Tapi kalau bubarnya karena pacarannya selesai itu kurang tepat juga ya, Gil. Kalau itu enggak. Oke, itu teman-teman belum pernah nih ya Gil ngomongin di publik nih kayak gini. Terus Roti Mentega itu punya karya beberapa ya Gil kayak. Video klip juga ya itu. Iya. Wah, itu konsepnya gokil loh Gil. Merinding aku yang lagu apa itu? Kau nih aku itu apa tuh?
Oh, mengenai Gulita Merenggut Surya. Itu. Gokil sih itu. Ih, Bandana Nera banget tuh. Iya, ya referensinya waktu itu kan soalnya begitu ya. Frau gitu. Emang sih. Pada saat itu yang paling ramai Payung Teduh apa ya? Payung Teduh. Payung Teduh. Oke. Dan ini formasi berdua ini udah lekat banget. Soalnya kayaknya nggak banyak juga band yang formasi unisex gitu loh. Cowok cewek gitu. Kalau di Kulon Progo mungkin nggak banyak. Aku malah belum pernah denger Gil selain Roti Mentega. Pernah kok? Kalau di luar Kulon Progo kayaknya banyak, Pak. Iya, kalau di Kulon Progo sendiri. Kalau Kulon Progo sendiri Kayaknya first time deh Roti Mentega. iya deh. Iya, kalau kayaknya. kita tilik ke belakang, zaman-zaman festival pun biasanya kan band gitu, terus vokalisnya cewek itu satu, Iya. atau enggak cowok satu gitu. Betul. Jarang banget yang duo gitu. Iya. Konsep-konsep duo gitu jarang banget. Soalnya sulit. Itu treatment mecah suaranya gimana gitu. Kan apalagi ya ini ya, kalau aku inget ya, kamu itu pertama kali terjun ke dunia vokal itu Roti Mentega juga kan? Enggak, Pizza Hut. Atau sorry, Pizza Hut itu udah vokal. Udah. Bass sama vokal. Oh, bass sama vokal Iya, itu. Iya. Oke, tapi kan treatment vokalnya beda Gil. Beda. Popang sama pop yang ballad. Betul. Itu gimana Gil? Kamu les vokal gak sih dulu? Enggak sih, tapi lebih banyak kan yang paham vokal Caca nih. Oke. Nah, lebih banyak dia yang ngajarin gitu loh. Heeh. Kayak ngajarin harusnya tekniknya gini, terus mecah suaranya kayak gini, kamu di part yang ini gitu, lebih banyak di Caca itu. Oh, oke. Terus kamu ngikut gitu ya? Iya, ngikut aja. Kita kan nggak paham Pak, namanya nyanyi waktu itu ya apa adanya lah ya. Gitu. Suaranya ngebas, nggak nyangka juga tuh suaramu ngebas. Oh gitu. Tapi kamu tahu suaramu gara-gara apa Gil? Belajarnya dari mana? Tahu kan biasanya katanya nih penyanyi itu tahu suara dulu baru nyanyi itu kan? Ya, karena bisa dibilang kembali lagi kalau ngomongin gereja kan dari kecil memang mau tidak mau bernyanyi kan ya. Tenor suaramu? Tenor ya. Jadi kan ada paduan suara dan lain-lain itu juga memang dari kecil dari sekolah minggu emang udah gitu. Oh, oke. Jadi udah tahu sebenarnya dari kecil apa suaranya gitu. Dari yang alat musik terus nyanyi, kamu pede nggak gitu? Sebenarnya ya kalau ngomongin nyanyi sampai sekarang ya, kalau nggak megang alat musik kayaknya rasanya ini gitu aneh ya? Aneh ya, aneh. Oke. Aneh nggak tahu kenapa. Harus ada alat musiknya. Iya. Soalnya kalau tangannya bingung ngapain, ya pura-pura aja gitar gitu ya. Makanya mungkin ini aku belum pernah ngomong di mana-mana ya ini. Tapi kalau teman-teman ngamati Agil Wijaya manggung mungkin itu kadang kan aku memang ngelepas gitar nih, aku tahu. Oh iya, betul. Nah, terus biasanya kalau aku udah ngelepas gitar itu aku maju ke depan. Mendekat ke penonton. Okay. Itu sebenarnya karena aku bingung. Bukan karena itu aksi panggung nih gitu bukan? Kan banyak bilang kayak aksi panggung lah, sok ini deketin fans dan lain sebagainya gitu kan. Sebenarnya tuh bukan karena itu. Sebenarnya karena aku kalau berdiri di atas panggung megang mic doang tuh bingung mau kayak gimana ekspresinya gitu loh. Sesederhana itu ya? Sesederhana itu. Makanya aku mikir kayak ya udahlah maju aja ke depan, mic-nya dibawa ke depan ya kan. Lempar aja ke penonton nih. Gitu. Iya sih, itu 1-2 lagu terakhir biasanya kayak gitu ya kau ya? Pasti begitu. Oh, itu karena bingung. Iya, karena kan posisi alatnya dilepas nih. Ya, ngapain nih? Ngapain? Oh iya. Mau bergaya apa gitu. Oh, terus maka dari itu tiba-tiba ada gimmick selfie bareng lah gitu. Ya. Oh, karena bingung sebenarnya tangan nih mau ngapain gitu. Iya, apalagi kan kita di atas panggung pasti dilihat banyak orang kan. Iya. Dan dari kebanyakan orang yang melihat pasti ada yang menilai, ternyata Mas Agil nih kalau di atas panggung grogi lah, apalah, takutku itu. Makanya daripada kayak gitu mending maju aja lah sekalian. Kalau udah ke depan kan ya udah gitu loh maksudnya. Duduk doang di depan yang nyanyi penonton kayak gitu. Oh, iya. Jarang banget aku megang mic. Bener-bener cuman megang mic nyanyi gitu. Iya. Oh, itu part of ketika bingung. bukan karena ini keren aksi panggung. Ya, tidak, karena saya bingung tangannya mau kemana. Tapi penontonmu banyak banget loh gitu. Serius gitu. Kenapa sebanyak itu gitu? Apalagi cewek tuh SMA gitu. Itu sengaja gak sih komunitasnya kebentuk kayak gitu? Sebenarnya nggak sengaja sih. Atau mungkin karena awal-awal dulu kebentuknya mungkin dari Roti Mentega dulu di SMA gitu.
Terus mungkin bisa otomatis jadi mendengarnya kebentuk anak SMA. sama mungkin bisa jadi juga karena manggungnya banyak di pensi-pensi anak SMA gitu. Kemungkinan itu yang menyebabkan pendengarnya kebanyakan jadinya Oke, SMA ya dan pensi gitu ya. yes. Prom night gitu. Dan mungkin juga dari penulisan lagunya mungkin relate-nya memang ke anak-anak SMA mungkin. Iya sih. SMP, iya sih. SMA, kuliah lah. Tapi mereka bisa nyerna, Gil. Padahal berat loh lagu-lagumu itu. Nah, itu dia. Aku juga sebenarnya banyak mendapat pertanyaan itu dan nggak tahu ya apakah sebenarnya bisa mencerna atau tidak. Tapi nyatanya ada aja kayak anak SMP yang dengerin gitu. SMA yang dengerin dan mereka di DM kan kadang sering nih kayak cerita kayak Bang makasih buat lagunya gini. Aku dengerin lagumu jadi gini. Berarti kan secara tidak langsung dia paham nih isi lagunya apa gitu. Berarti komunitasnya itu udah kebentuk dari awal Roti Mentega? Enggak sih. Enggak terlalu tertata ya zaman dulu. Enggak, ya karena setelah Roti Mentega selesai pun ini banyak apa namanya? Vakumnya agak lama gitu. Oh, vakum. Selama apa, Gil? Vakum. Lumayan waktu itu, Pak. Buat dari Roti Mentega ke Agil Wijaya lo ya. Oke. Lumayan panjang, lumayan lama. Agil Wijaya itu muncul ketika Roti Mentega udah selesai. Oh, oke. Timelinenya gitu ya. Oke, ini sebelum ke Agil Wijaya ya dan ngomongin fans tadi ya. Roti Mentega itu faktor terbesarnya apa, Gil? Kenapa memutuskan untuk apa? Dibilangnya apa? Selesai, vakum atau bubar? Pernyataan terakhirmu itu apa tadi? Pamit. Apa? Cuman bilang pamit terakhir. Nih, PR tuh kayak gitu ya. Pamit kan nggak jelas ya arahnya kemana gitu ya. Pamit gitu ya. Iya. Oke. Pamit itu arahnya ke apa? Nah, pamit itu kan banyak opsi ya. Kayak kita pamit itu bisa jadi nanti balik lagi, bisa jadi memang pamit terus nggak kembali. Nah makanya nulisnya biar aman pamit aja karena nggak dipungkiri mungkin bisa jadi kayaknya misalkan nanti ke depan reunian gitu-gitu. Oke, kayaknya seru ya Gil kalau reuni gitu. Kayaknya seru sih. Udah berapa tahun tuh terakhir Roti Mentega itu? Roti Mentega 2000 berapa ya terakhir ya? 19 kayaknya. Nah, ngomongin Roti Mentega nih, tanpa diduga-duga. Kita hadirkan. Mbak kiki dukung gimiku. Kita tampilkan bakul roti. Roti Mentega. Itu karena apa, Gil? Kenapa pamit, Gil? Kan lumayan tuh pensi, produksi klip, fanbase lumayan kebentuk tuh. Kenapa tiba-tiba pamit? Karena waktu itu apa ya mungkin mau mengejar hal lain sih. Kan banyak lah ya band yang pada akhirnya selesai karena ada hal lain yang harus dikejar gitu. Kayaknya. Ngejarnya itu apa? Dalam bidang yang sama atau berbeda? Karena waktu itu obrolan internalnya itu memang tidak spesifik menyebutkan ngejar apa gitu loh. Tapi memang ya udah sama-sama pengen mengejar hal baru gitu loh. Ya emang kalau udah nggak pacaran nggak seakur itu yang ngobrol ya. Oke, nggak spesifik awalnya nggak spesifik. Untuk memutuskan ke situ tuh nggak spesifik. Nggak spesifik sih. Terus yang dikejar apa, Gil? Maksudnya alasannya nggak spesifik, cuman kayak ada karir lain yang bisa di ini itu. Bidang yang sama atau enggak? Kalau itu karena setelah itu aku kan tidak mengulik sedalam itu juga gitu loh. Cuman yang aku tahu aku juga pada akhirnya kerja kantoran kan. Terus si Caca kayaknya kan juga sempat ini nih di kantor juga kan kayaknya. Oh iya betul. Gitu. Oke, benar. Kayak gitu. Terus baru jadi posisi aku udah kerja kantor itu barulah Agil Wijaya terbentuk gitu loh. Oh itu malah setelah kamu kerja kantor. Oke. Jadi si Cacanya juga waktu itu kayaknya kerja kantoran dulu. Terus kalau sekarang kan dia sering sama Langit Sore nih sekarang. Iya, aku gitu. terakhir nonton di mana itu? Girdisono apa ya? Sempat manggung di Girdisono. Iya. Yang sekarang bertiga gitu kan? Iya. Ya betul. Oke guys, ternyata komunikasi kalau udah nggak pacaran beda guys ternyata.
Tapi menarik sih tadi kalau kita ngomongin yang apa ya, antara iya atau tidak tadi. Kadang apa ya, PR komunikasi ke orang itu kadang dijaga banget ya ketika di publik. Iya. Bilangnya pamit gitu. Ah. Pamit apa aja belum nggak jelas arahnya Iya. kemana. Berarti tidak menutup kemungkinan untuk reuni. Pengen sih sebenarnya. Oke, ada kemungkinan untuk reuni. Bisa jadi. Semoga ya kayaknya. Kayaknya seru loh Gil. Seru Reuni sih. reuni Seru. gitu. Seru. Waduh. Aku kepikiran sih roti mentega reuni. Karena mereka jadi reuni kan. Iya. Itu udah di-spill tuh di sini tuh. Kita udah tahu semua itu pasti gitu ya. Arahnya wah ini reuni ini arahnya gitu. Tapi off cam sih. Sekarang udah kejadian. Terus apalagi ya? Kayaknya seru loh kalau kita ngomongin skena Kulon Progo misalnya LIM, Ya, itu ya. reuni kan seru sih. Kalau mungkin ada teman-teman produser yang tertarik buat event itu kayaknya bisa nih. Bisa di-create. Speak iblis nih kayaknya di-create gitu. Atau enggak ya dihubungin bikin event di sini juga bisa sih. Bawa ke sini, oh bisa dong. Bisa lah ya. Bisa. Harus kolektif. bisa nggak sih? Harus bisa nggak sih? Bisa. Masa enggak dong? Bisa. Tapi kalau dia bikin band-bandan trauma katanya. Kenapa? Iya kan, Wi? Yang ini skip aja. Skip aja. Ini nggak lolos manajemen kan lucu ya kontennya ya. Oke. Oke. Dan sampai mana tadi? Kan roti mentega, terus kalian sama-sama ngantor gitu ya. Caca juga ngantor, terus ada proyek Langit Sore, kamu ngantor juga, terus Agil Wijaya baru kecipta. Iya. Nah, ini sebenarnya obrolan kita yang awal-awal dulu season 1 kalau nggak salah. Kan aku sempet tanya nih, kamu kan ada beberapa proyek besar nih. Oke. Ada satu yang namanya roti mentega. Ingat gak kamu pas Iya, itu? iya, namanya? iya. Yang kedua ada mie dimul. Iya, betul. Dimuliakan. Iya, itu betul, sampai betul, bentuk betul. merchandise. Satu-satunya kayaknya mie ayam yang bikin merchandise tuh cuma punya dia. Terus driftingan tuh udah belum ya pas itu? Drifting waktu itu iya, cuman nggak seaktif itu ya? Nggak seaktif itu. Terus pertanyaan kan lebih kedua, ini mau fokus ke roti menteganya atau mau ke itu mie ayam itu? Kamu terus pivotnya kayak gimana gitu. Iya. Nah, ini menarik Gil. Kalau kita sekarang ini kejadian Gil ternyata kalau di dirimu. Kamu juga punya proyek banyak Gil. Setauku ya, kamu itu konten kreator juga. Iya. Kan sering banget nih sekarang bahas tentang PNS gitu kan. Iya. Oke, terus kenapa sekarang jadi apa itu kolom komennya tanya soal-soal cara ngerjain tes CPNS itu. Iya, betul. Terus ada drifting juga Ambali, bener kan? Ambali. Oke, Ambali. Terus mie ayam dimul udah nggak aktif. Udah nggak. Oke, terus ada Agil Wijaya. Betul. Oke, kita telah satu-satu Gil. Focusingmu gimana sekarang Gil? Membagi waktunya. Kan ada ngantor juga. Ya. Ngantor sekarang. Kalau ngantor kan jelas ya, Senin sampai Jumat 7:30 sampai jam 4 sore. Itu kan pasti gitu. Nah, jadi waktu di kantor ya udah ngantor. Pulang kantor baru aku ngerjain hal-hal yang di luar itu gitu. Tapi untuk Ambali sementara saat ini aku vakum. Emang vakum aja karena memecah pikirannya terlalu ini nih. Terlalu berat kayaknya. Kamu one man show ya kalau ngapa-ngapain? Iya. Oh, belum ada timnya. Belum ada timnya. Sempat gejala tipes soalnya kemarin, Pak. Seberat itu ya? Iya, makanya sementara waktu vakum dulu nih buat driftingnya. Padahal kan akhir-akhir kamu nge-live itu rutin terus ya tiap sore gitu. Rutin. Benar-benar pulang kantor rame banget tuh Iya. live-nya awal-awal itu. langsung live ya. Oh, sempat menyerah juga ya ternyata ya kamu. Iya, sekarang vakum dulu. Jadi sekarang Oke. fokusnya lebih kedua itu. Kantor dan juga Agil Wijaya. Terus bagi waktunya gimana Gil? Setelah kantor? Kalau Agil Wijaya biasanya aku pikirin setelah kantor. Jadi kayak misalkan pulang kantor istirahat dulu bentar, nanti keluar ngobrol sama teman-teman. Sebenarnya kan kalau nulis lagu itu inspirasinya bisa jadi dari obrolan dari teman-teman gitu. Nah, itu semuanya aku lakukan setelah kantor gitu. Walaupun pada akhirnya di obrolan itu belum nemu ide nih. Tapi tiba-tiba pas paginya di kantor baru oh iya nih bisa juga nih nulis gitu. Kalau referensinya dibalik kan lucu ya. Referensimu dari SPJ-SPJ-an ini jadi lagu kan. Itu kayaknya menarik tuh. Begitu. Sama lebih banyak di weekend kalau buat Agil Wijaya. Yes. Karena Sabtu Minggu luang ya. Ya, kalau weekend waktunya lebih luas untuk mikirin hal-hal di luar kantor. Kan kayak misalkan dibilang tadi konten kreator juga itu tadi, maksudnya kayak aku mikirin ide-ide konten apa lagi nih yang mau dibuat, itu banyak kan di weekend. Oke, kamu muncul sebagai sosok persona ASN tapi ngeband. Iya.
Itu karena apa gitu? Aku pernah denger isunya. Kamu tuh disuruh orang kantor buat mencitrakan PNS. Itu bener gak? Enggak sih sebenarnya. Oke. Kalau orang kantor nggak ada yang menyuruh atau itu nggak ada sebenarnya. Oke ya, netizen suzon nih. Saya lihat nih di kolom komen soalnya ada tuh. Nggak. Oke. Itu nggak. Itu Terus, atas inisiatif pribadi ya? inisiatif pribadi. Heeh. Karena aku waktu itu lihatnya Popira. Oke, Popira. Ya kan dia kan juga ASN nih, tapi dia juga Dulunya punya band hardcore. ya benar-benar gaul Anak banget skate gitu ya. kan, Hmm, gaul motor. banget nih orang ini gitu. Nah, Mm-mm. sebenarnya aku pengen ke arah situ juga sih sebenarnya gitu. Oke. Terus Sama pengen ini gatel aja rasanya, kan banyak banget nih di TikTok lah kita lihat kayak orang-orang ngomong kayak PNS kerjaannya gabut gitu kan. PNS cuman bisa main kodok Zuma gitu. Nah, aku pengen matain stigma itu gitu. tapi loh. memang segabut itu enggak gitu? Enggak sebenarnya, Pak. Oke. Bahkan kalau misalkan di kantorku ya, kan aku di Dinas Kebudayaan. Nah, itu Sabtu Minggu pun biasanya event. Oh iya betul. Kegiatannya banyak ya? Iya, Mm-mm. gitu. Jadi memang tidak segabut itu. tidak. Oke, terus kan PNS bagi waktu gitu kan. Mm-mm. Agil Wijaya gimana Agil? Kan gini loh. Aku tuh sempet apa ya? Merenungkan kalau orang itu biasanya ini, kalau kita ngomongin seni ya, Oke. senganggur itu biasanya karyanya lebih wah gitu, lebih keren gitu. Nah, gimana nih bagi waktunya ketika kamu kan udah punya tanda kutip sisi nyamannya. Ibaratnya kamu nggak usah ngeband pun oke, bulanan saya masuk nih. Iya. Template kerjanya udah kelihatan nih, udah kebaca nih bertahun-tahun kayak gini terus gitu. Mm-mm. Nah, sebenarnya apa yang kamu kejar, Gil? Kenapa tetap sebagai Agil Wijaya tapi juga ngantor? Ego sebenarnya sih. Jadi Agil Wijaya itu aku ngejar ego karena memang kembali lagi di awal tadi aku bilang dari kecil memang janjiku pengen jadi anak band. Oke. Jadi otomatis ketika pada akhirnya sekarang aku walaupun udah bekerja kantoran, aku nggak mau mengubur mimpi kecilku dulu gitu. Begitu sebenarnya. Oke, nggak mau oke, karena laki-laki yang dipegang omongan. Ya, betul. Kalau cewek yang dipegang Nah, isi di kolom komen. kepercayaannya, imannya. Kepercayaannya. Gitu loh. Gil, aku tuh takut Gil dipotong-potong di TikTok Gil. Please Gil, aku gak mau blunder Gil. Takut beneran Gil. Oke, terus kan kalau ngomongin ngeband, terus PNS gitu kan. Mm-mm. Tapi tetap bisa ya bagi waktu Gil. Mau nggak Serius mau nggak mau harus dipaksa. Walaupun aku kemarin habis mengamati tulisan-tulisan kan kadang kalau misalkan nemu ide atau apa cuman aku tulis di HP atau mungkin di catatan di buku catatan gitu aku ada di rumah. Aku sempet kemarin mengamati membuka dari tulisan-tulisan yang dulu dan sekarang memang terlihat perbedaannya. Perbedaannya apa gitu? Lebih jujur, lebih natural, lebih dalam yang dulu-dulu sebenarnya. Oh, itu karena apa? Kok sekarang nggak dalam? Mungkin bisa jadi karena yang kamu bilang tadi kayak misalkan kita kalau memang benar-benar fokus di satu hal nih, kita eksplorasinya bisa luas, kita bisa lebih jujur di situ. Kalau Oke. waktu kita banyak memang untuk di situ doang nih, otomatis logis kan ya. Kita kan 24 jam pikirannya di situ doang. Nah, itu bisa mungkin lebih jujur dan lain sebagainya. Kalau sekarang kan terbagi-bagi. Dan ternyata tuh ngaruh ke tulisan. Oke. Tapi ya udah dijalanin lah ya. Iya, tapi mau nggak mau dan untungnya stok tulisan yang dulu banyak. Tapi masih ingat feel-nya nggak? Dulu kayak gimana rasanya gitu? Buat jadiin karya. Kalau itu harus mengingat story masa lalu kan ya. Oh, ya udah. Ya sharing lagi lah sama Caca sana. Iya kan? Bener kan, fair loh itu. Biar rasanya sama gitu kan. Ya apa ya istilahnya menggambarkan dulu gitu. Kan masa lalunya panjang Mbak nih. Oh. Maksudnya pas masa apa kan? Sama Eta juga, Bo. Ya. Sama Eta juga, Bo. Enggak ya guys. Enggak ya guys. Enggak guys, sama yang lain enggak guys. Enggak tahu ya. Saya arahnya kemana nggak tahu ya. Itu tuh belakang terminal tuh gitu kan. Belakang Oh, temen. belum ngapel berarti. Oke, lanjut. Aku ngetes kamu udah pernah ngapel Oh. atau belum. Enggak tahu, Pak. Oke. Terus kan pas aduh, aku jadi nggak konsen ini. Di PNS tadi yang apa ya? Berarti jam 8 sampai jam 4. Yes.
Oke, terus sisanya ngeband. Heeh. Apalagi nih Gil? Aku tuh ngerasa yang terakhir tadi kamu ngejar pasar banget. Terus apa nih harapanmu buat ke depan gitu? Soalnya banyak juga yang menyayangkan Gil. Kan karyamu yang dulu gitu. Ya. Apa kamu nggak takut gini Gil? Misalnya kamu manggung gitu, lagumu tiba-tiba jomplang gitu, sempat ada perasaan kayak gitu nggak? Iya sebenarnya. Heeh. Sebenarnya takut juga karena kalau dulu rata-rata kan kebanyakan aku lihat biasanya band-band tuh lagunya senada-senada gitu kan ya. Nggak jomplang gitu loh. Tapi kayaknya kalau sekarang lebih ke bodo amat nggak sih? Oh iya, Kayak- era digital lah. Kayaknya sekarang orang udah nggak mikirin kayak yang lagu pertamanya kayak gimana, lagu keduanya kayak gimana. Kayaknya sekarang lebih banyak orang tuh dengerin lagu kayaknya asal lagunya enak nih bisa dibikin sound TikTok gitu kayaknya lebih ini nggak sih gitu. Iya, biar. Jadi omongan orang, jadi jedak-jeduk gitu. Iya. Oke, sah sih. Sekarang musik apa-apa era digital. Sekarang kayak lebih bebas aja gitu. Mm-mm. Walaupun memang sebenarnya ada nggak sih aturan bakunya kayaknya nggak ada juga nggak sih? Iya, nggak ada sih. Iya kan? Nggak ada. Di YouTube 3.000 pendengar ya? Berapa? Iya, 3.300-an lah sekarang ya. Iya. 3,3K. Dan kalau ngomongin fans yang online, Mm-mm. ada juga broadcast message. Iya. 160-an anggota. Iya. Kamu capek nggak Gil? Dapat fans kayak gitu? Sebenarnya menurutku itu belum jadi sih. Oke. Wadah buat mewadai bisa dibilang apa ya, komunitas kali ya, keluarga fans gitu ya. Itu menurutku belum jadi di broadcast itu. Aku sebenarnya pengen yang lebih intim sih, maksudnya mungkin di WA atau apa gitu. Oh, wah, nomormu nih kemana-mana nih setelah ini nih. Ya resikonya gitu. Oh, Tapi oke. maksudnya aku karena sejauh ini sampai sekarang nggak tahu pendengarku tuh berada di mana aja sih. Mungkin kalau berada di mana aja bisa ya kita lihat di Iya. Spotify for Iya, Artists kelihatan gitu kan. Cuman masalahnya itu orang-orangnya siapa, terus karakternya kayak apa, dia umurnya berapa, usianya. Jumpa fans nggak sih Gil? Nah, Di pengennya kafe-kafe gitu, private session gitu. Nah itu dia makanya kalau misalkan kayaknya bikin grup yang lebih ini bisa lebih enak juga nggak sih bergeraknya gitu. Oke, menarik Tapi sih. baru angan-angan sih. Kalau aku lihat community fanbase itu sebenarnya banyak juga beberapa karya teman-teman Kulon Progo kan meledak juga beberapa akhir ini. Iya benar-benar. Ya, kalau teman-teman tahu karena mereka ayah ibu contoh. Ya. Itu wah boom. Guyon Waton sebelum itu. Ya. Terus yang belum lama ini SML HD. SML HD Oh. betul. SML HD tahu kan lagunya? Wah kemana-mana. Aku tuh sempet di Jalan Wates apa ya di Gamping itu tiduran ada perjuangan gitu kan. Wah tidur nih. Wah enak. Pulang-pulang subuh gitu. Tiba-tiba kebangun gitu. SML HD, SML HD. Padahal nyanyi itu semua. Itu masih di Jalan Magelang ya? Bukan, itu Jalan Wates sih. Jalan Tapi Wates di ya? daerah timur kan, bukan yang ke Watesnya, masih jauh itu. Aku waktu itu di Surabaya dengar SML HD. SML HD sampai Surabaya. Di Malang denger lagu anak-anak pada ngeplay SML HD. Gokil sih. SML HD itu pecah telur tuh. Luar biasa. Luar SML biasa, comeback setelah sekian lama ya. Yes. Kayaknya menarik tuh Plam. Coba kesini Plam. Oke, besok aku kontak sih. Aku sempat kepikiran sih kontak Plam. Terus Enjoy Drink juga. Enjoy Drink. Rachel sempet masuk ya. gak ke telingamu lagu Rachel Popang? Belum ya? Belum nyampe. Oh, belum nyampe. Mungkin ke komunitas kalangan Popang aja ya. Iya. Tapi gokil sih. Tetep gokil sih itu. Keren. Ada beberapa videonya itu yang di TikTok sampai jutaan itu. Iya. Gokil itu yang pas nangis nulis. Aduh, emo banget lagi itu. Iya benar. Oke. Kalau ngomongin karya ini Gil, ke depan mau gimana Gil? Selain ini Gil. Setelah ini. Oh ya, sebelum itu aku jadi inget. Aku sempet tanya sama kamu ya ini ya. Kamu bawa oleh-oleh apa dari fans? Iya. Aku sempet ngomong nih sama Gil. Gil, kamu pernah nggak dapet kado paling berkesan dari fans gitu? Aku pernah dapet kayak ini. Apa tuh? Ini gantungan kunci. Lihat. Dari single pertama. Oh ini bisa di scan nih? Kayaknya bisa. Kelihatan nggak? Sebenarnya masih ada lagi sih selain ini kayak pajangan akrilik gitu juga. Cuman nggak tak bawa aja karena gede. Kalau ini memang biasa aku masukin di tas sih. Dua ini gitu. Oke, ini dari siapa ini Gil? Salah satu pendengarku mungkin ya.
Loh kok mungkin sebanyak itu kah? Kau sampai nggak tahu. Apal nggak kamu sama teman-temanmu? Apa? Sama teman-teman pendengar apal nggak kamu? Beberapa ngerti, beberapa apal. Kalau yang ini inget nggak kamu? Ingat. Namanya ingat. Oke. Ternyata nggak jauh juga kok dari rumahku ternyata. Loh kok bisa nggak jauh? Rumahnya maksudnya. Kok maksudku kok bisa nggak jauh? Nggak jauh gimana? Maksud dari rumahmu nggak jauh atau Nggak gimana? jauh, heeh. Oh. Maksudnya bukan Oh, pendengarmu itu juga iya. tetanggamu juga. Yang ngasih ini loh ya. Oh, oke. Ini bisa di-scan gitu ya? Kalau yang udah apa itu militan banget, bahkan sampai ke titik ditato itu. Iya. Bayangin tuh Spotify kode tapi ditato gitu. Betul. Mana kalau banyak di-scan sekarang. belum tentu bisa di-scan lagi. Sekarang banyak kan kayak apa sih kemarin aku lihat dongker atau apa gitu. Oh iya, Yang dongker di ditato sini. Di sini di kepala. Ngeri. Dongker, ya ampun. Dong-dongan keren itu pas itu. Dia di depan itu kan. Gitu. Itu aku jadi inget itu kalau SMLHD itu ada pakai topi yang kan ada tuh satu personilnya sekarang. Oh iya. Yang pakai topeng kaos kaki itu. Ada yang pakai gitu. Benar. Aku pengen undang SMLHD. Coba tolong Gil Gas lah. diobrolin Gil. Bisa. Oke, ini kan setelah kita ngomongin tadi komunitas dan lain-lain. Setelah ini mau bikin apa Gil? Lagu udah rilis nih. Mau dibikin MV nggak itu? Lagu Iya, pengen. Oke. Mau dibikin video klip cuman masih mematangkan materi buat video klipnya sih. Oke. Rencananya produksi kapan? Belum ada target. Oke. Tapi akan dibikin ya? Iya, akan dibikin sembari menunggu streamnya agak naikkan dikit lah nih kalau bisa. Biar balik modal nih. Gitu maksudnya. Soalnya aku lihat teman-temanku yang berjuang di musik itu memang band-bandan itu nggak cuma band-bandan ya Gil. Iya. Cara mengelola fanbase-nya, cara mengelola musiknya, cara produksinya, cara jualan merchandise, cara tetap pede biar ngepap ke fans gitu. Nah, itu dia banyak hal gitu. Banyak hal yang kadang kita tidak pertimbangkan. Ternyata itu menjadi faktor yang penting. Oke, setelah ini berarti Agil bikin MV juga. Dan single terbaru lagi ada nggak setelah ini? Atau mau ada rencana album? Pengennya album. Oke. Pengennya album. Kemarin sempat ngobrol-ngobrol juga sih sama beberapa teman-teman yang menurutku mereka udah produksi album gitu ya. Maksudnya udah mulai ngitung berapa budget yang harus dikeluarkan, berapa lama waktu produksinya gitu-gitu. So, mudah-mudahan kalau nggak tahun ini tahun depan lah bisa album. Amin, semoga amin. Agil Wijaya. Oke teman-teman, buat teman-teman yang pengen tahu Agil nih akan berprogres, bisa follow di TikTok sama Instagram ya. Yes. Username-nya sama nggak Gil? Sama. Oh, itu underscore-nya berapa kali? 5 kali. Itu kayak siapa tuh? Salpriadi ya? Kayak Salpriadi benar. Underscore 5 kali Agil Wijaya. Oke, buat teman-teman yang pengen tahu cara mengerjakan tes CPNS, silakan ke TikToknya Agil. Itu gokil. Teman-teman kalau lihat-lihat nggak ada yang ngomongin lagu tuh di situ tuh. Tes CPNS. Oke, Gil, kalau begitu ada yang mau ditambahkan sebelum podcast ini tutup? Yang mau ditambahkan buat yang nonton ini, apalagi yang mungkin mendengarkan lagu-laguku, ayolah dengerin lebih banyak lagi. biar bisa buat bikin MV guys. Oke, udah gitu aja sih. Sama yang belum lolos tes CPNS tetap semangat. Katanya tahun 2025 ini ada bukaan lagi nih. Jadi kita nanti kembali lagi ke tips-tips tes CPNS. Oke, berarti kontenmu di TikTok gitu lagi nih setelah ini. Kayaknya iya deh. Yang rame mana ikutin aja gitu ya. Iya, soalnya kemarin malah ramenya tips CPNS bukan lagu ya. Oke lah. Semoga apa yang kamu kerjakan di bidang baik itu ngantor sebagai PNS ataupun sebagai Agil Wijaya lancar gitu. Amin. Dan semoga ikut-ikutan nih. Ini meledak betul, juga. Betul. Amin. Kalau begitu saya Ruben Mahendra dan Agil Wijaya pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Thank you semuanya.